Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema praktikum uji validitas dan reliabilitas. Sebelum kami memulai presentasi kami, sebelumnya kami akan mengenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aryo Situngkir, yang kedua ada Aulia Putri Lubis, yang ketiga ada Dina Ulfa Pasaribu, yang keempat ada Nur Hayatun Upus, dan yang kelima adalah Sabrina Aisyah Putri Barus. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Yang pertama, pengertian dari validitas. Menurut Gronlund dan Lin 1990 menyebutkan bahwa validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Lain lagi menurut Ari Kunto 1995, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Sedangkan pendapat Sukaji tahun 2000 mengambil pengertian bahwa validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang harus diukur. Yang keempat ada Azwar tahun 2000 menyebutkan validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Dari pengertian yang beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen atau alat ukur. Maksudnya apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Yang kedua adalah kegunaan dari uji validitas. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui mana saja ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan yang diadakannya pengukuran tersebut. Selanjutnya, ada uji reliabilitas. Yang pertama, pengertian dari uji reliabilitas. Reliabilitas adalah data derajat konsisten data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Suatu data dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, mana alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Kegunaan uji reliabilitas. Kegunaan dari reliabilitas data adalah untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Reliabilitas data adalah derajat konsisten data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Suatu data dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama, jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama. Hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten
suatu alat pengukuran dalam pengukur gejala yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan teman sekelompok saya, Aulia Putri Lubis. Terima kasih. Contoh, di bawah ini merupakan hasil analisis 10 respon yang menjawab 10 butir soal, di mana skor tertinggi diberikan skor 4 dan skor terendah 0. Skor terendah diberikan jika siswa tidak menjawab sama sekali. Ujilah realitas dan validitas dari 10 soal. Soalnya seperti di tabel ini. Terus saya akan membuat langkah-langkahnya dalam bentuk aplikasi SPS. Yang pertama itu kita input dulu data dalam Microsoft Excel. Yang kedua, mengatur name pada variabel view soal 1. Soal 1 dan soal 2 sampai soal 10. Dan terakhir total. Desimalnya 0, div-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0. Dan labelnya 0 dan measure-nya ordinal. Measure-nya semua ordinal. Dan input data dari dalam Excel ke dalam data view. Terus pilih analyze dan klik correlate dan pilih view violet. Pindahkan semua variabel ke dalam variables termasuk dengan total. Dan checklist pada coefficient dan correct coefficient dan pilih test of signifikannya to tailed dan checklist flag signifikannya. Kemudian maka hasil outputnya seperti ini. Sekian presentasi saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang uji reliabilitas. Selanjutnya kita langsung masuk kepada contoh, yaitu di bawah ini merupakan hasil analisis 10 responden yang menjawab 10 butir soal, di mana skor tertinggi diberikan skor 4 dan skor terendah 0. Skor terendah diberikan jika siswa tidak menjawab sama sekali. Ujilah reliabilitas dan validitas dari 10 soal tersebut. Soalnya tertera pada di bawah ini, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang langkah-langkah kerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS, selanjutnya kita ke variabel view. Lalu di name kita buat yang pertama yaitu soal 1. Selanjutnya yang kedua yaitu soal 2. Selanjutnya yaitu soal 3.
Selanjutnya soal 4, lalu soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan yang terakhir total. Selanjutnya untuk desimalnya kita buat semuanya 0. Kita buat semua 0 hingga akhir. Lalu pada measure-nya kita pilih ordinal semua. Ordinal hingga yang terakhir hingga total. Lalu selanjutnya kita ke data view. Untuk datanya kita ambil dari Excel yang telah dibuat. Kita copy, lalu kita paste pada aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu kita ke menu Analyze, lalu kita pilih Scale. Lalu selanjutnya kita pilih menu Reliability Analysis. Selanjutnya kita pindahkan item soal 1 hingga item soal 10 ke kota items. Lalu modelnya kita pilih alpha. Lalu selanjutnya scalable-nya yaitu kita buat 0,70. Selanjutnya kita pilih menu statistik. Lalu kita beri checklist pada scale if item delete. Selanjutnya continue. Lalu kita klik OK, maka akan keluar hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membaca output pada uji validitas. Di dalam uji validitas ini kita akan melihat kepalitan dari 10 item soal. Untuk melihat kepalitannya dapat kita lakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, di mana jika R hitung lebih besar dari R tabel maka item soal tersebut valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka item soal tersebut tidak valid. Untuk nilai R tabel kita dapat mencarinya dengan banyak data dan nilai alfanya. Pada uji validitas ini, banyak datanya adalah 10 dan nilai alfanya 0,05, sehingga nilai R tabel adalah 0,632. Baiklah, pada tabel correlation untuk uji validitas, kita dapat melihatnya dari Pearson correlation atau R hitung. Untuk soal pertama, atau R hitungnya adalah 0,713, nilai ini dapat kita lihat dari kolom total karena nilai R hitungnya atau 0,713 lebih besar dari nilai R tabel atau 0,632, maka dapat dikatakan data pada soal pertama valid. Untuk soal kedua, nilai R hitungnya adalah 0,889, nilai ini lebih besar dari 0,632 sehingga untuk data pada soal kedua juga valid. Untuk soal ketiga, nilai R hitungnya adalah 0,627, nilai ini lebih kecil dari 0,632 sehingga tidak valid. Untuk soal keempat, nilai R hitungnya adalah 0,355, nilai ini lebih kecil dari 0,632 sehingga untuk data pada soal keempat tidak valid. Untuk soal kelima, nilai R hitungnya adalah 0,326, nilai ini lebih kecil dari 0,632 sehingga data tidak valid. Untuk soal keenam, nilai R hitungnya adalah 0,355, nilai ini lebih kecil dari 0,632 sehingga data tidak valid. Untuk soal ketujuh, nilai R hitungnya adalah
0,749, nilai ini lebih besar dari 0,632 sehingga untuk data adalah valid. Untuk soal ke-8, nilai R hitungnya adalah 0,666. Nilai ini lebih besar dari 0,632 sehingga untuk data pada soal ini valid. Untuk soal ke-9, nilai R hitungnya adalah 0,649. Nilai ini lebih besar dari 0,632 sehingga untuk data pada soal ini valid. Untuk soal ke-10, nilai R hitungnya adalah 0,786. Nilai ini lebih besar dari 0,632 sehingga untuk data pada soal ini juga valid. Sehingga didapatkan soal yang valid adalah soal 1, 2, 7, 8, 9, dan 10, sedangkan yang tidak valid terdapat pada soal 3, 4, 5, 6. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, saya Arya Ostungker dari kelas PSPME 2019 akan membacakan output uji reliabilitas. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Jika pada analisis sebelumnya atau pengujian sebelumnya kita mengenal yang namanya uji koefisien korelasi, koefisien regresi, maka pada pengujian ini kita akan mengenal yang namanya alpha Cronbachs. Alpha Cronbachs yaitu adalah koefisien yang menunjukkan reliabilitas atau reliable atau kekonsistenan, yang dimana rentang nilainya itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Tabel pertama yang akan saya bacakan yaitu adalah Case Processing Summary. Tabel Case Processing Summary menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyak nilai kasus yang valid. Itu banyak kasus yang valid. Ini kasus yang valid itu ada sebanyak 10 buah. Jika dikonversi ke satuan persen, maka itu totalnya 100%. Lalu kasus yang excluded pangkat A. Excluded di sini artinya pengecualian. A artinya list-wise deletion based on all variables in the procedure, yang berarti penghapusan list-wise berdasarkan semua variabel dalam prosedur. Dalam statistik, penghapusan list-wise adalah metode menangani data yang hilang. Exclude pangkat A itu ada sebanyak 0. Konversi ke persen itu sebanyak 0%. Maka total kasusnya itu sebanyak 10 dan dalam 1% sebesar 100%. Selanjutnya kita akan ke tabel yang kedua, yaitu tabel reliability statistik atau hasil pengujian. Ini adalah tabel hasil pengujian, di mana tabel reliability statistik menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan Cronbachs alpha sebesar 0,813 dari 10 item variabel. Nilai reliabilitas 0,813 adalah reliabilitas kuat sehingga instrumen ini dapat dikatakan konsisten atau reliable. Tadi saya lupa untuk mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ada 2 dasar, yaitu yang pertama, jika nilai Cronbachs alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket atau instrumen yang dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, jika nilai Cronbachs alpha kurang dari 0,6, maka kuesioner atau angket atau instrumen dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Selanjutnya adalah tabel ketiga, yaitu
item, maaf tadi ada kendala sedikit. Tabel ketiga, saya ulangi, tabel ketiga item total statistik. Nah, pada tabel ini kita akan melihat bahwa dari setiap masing-masing item atau soal. Nah, pada kolom pertama itu adalah yang memuat itemnya atau soal 1, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 sampai soal 10. Selanjutnya kolom kedua itu skala main if item deleted. Delete. Artinya kolom kedua adalah kolom yang menyatakan rata-rata jika item tersebut dihapus. Kolom ketiga artinya pada kolom ketiga kita temukan bahwa scale variance if item delete, artinya skala variansi yang terjadi jika item tersebut dihapus. Kolom keempat kita temui corrected item total correlation. Corrected item total correlation merupakan salah satu parameter yang bertujuan untuk melihat kesesuaian fungsi butir dengan fungsi keseluruhan skala. Semakin tinggi nilai korelasinya, maka alat tersebut atau instrumen tersebut memiliki konsistensi pada skala tersebut. Kolom ke-5 atau kolom terakhir yaitu Cronbach's alpha if item deletes. Artinya nilai Cronbach's alpha jika item tersebut dihapus. Nah, kita lihat pertama pada soal 1. Nah, jika soal 1 dihapus, maka main menjadi 29,10. Variansinya menjadi 13,433. Correct item total correlation-nya menjadi 0,594. Nah, jika soal 1 dihapus, maka Cronbach's alpha itu menjadi 0,783. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, jika soal nomor 2 dihapus, maka main menjadi 28,8. Variansinya menjadi 13,067. Corrected item total correlation menjadi 0,847. Cronbach's alpha menjadi 0,756. Selanjutnya soal nomor 3. Jika soal 3 dihapus, maka rata-rata menjadi 28,6. Variansi menjadi 15,156. Corrected item total correlation menjadi 0,542. Nilai Cronbach's alpha menjadi 0,793. Jika soal nomor 4 dihapus, maka rata-rata menjadi 29,0. Variansi menjadi 16. Corrected item total correlation menjadi 0,188. Dan nilai Cronbach's alpha sama dengan 0,830. Selanjutnya, jika soal 5 dihapus, maka rata-rata menjadi 28,6. Variansi menjadi 16,489. Corrected item total correlation menjadi 0,208. Nilai Cronbach's alpha menjadi 0,820. Selanjutnya, jika soal 6 dihapus, maka rata-rata menjadi 29. Variansi menjadi 16. Correct item total correlation menjadi 0,188. Cronbach's alpha menjadi 0,830. Jika soal 7 dihapus, maka rata-rata menjadi 29,0. Variansi menjadi 13,556. Corrected item total correlation menjadi 0,654. Cronbach's alpha menjadi 0,776. Jika soal 8 dihapus, maka rata-rata menjadi 28,7. Variansi menjadi 14,233. Corrected item total correlation menjadi 0,556.
nilai Cronbach alpha menjadi 0,789. Selanjutnya, jika soal 9 dihapus, maka rata-rata menjadi 29,2, skala variansi menjadi 14,178, corrected item total correlation menjadi 0,528, nilai Cronbach alpha menjadi 0,792. Terus jika soal 10 dihapus, maka rata-rata menjadi 28,9, variansi menjadi 13,878, corrected item total correlation menjadi 0,717, nilai Cronbach alpha menjadi 0,773. Oke, demikianlah hasil pembacaan output uji reliabilitas atau interpretasi uji reliabilitas. Oke, demikianlah dari kelompok 8 mengenai uji validitas dan uji reliabilitas pada SPSS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.